Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1008. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mati, kata King Kyuji. Dia langsung mengacungkan jarinya. Segera kekuatan iblis mengembun, langsung menghancurkan cahaya hitam itu. Dan kekuatan iblis membuat cahaya ajaib tidak dapat mengembun lagi. Ini bayangan ajaib, kata King Chen. Dia melihat cahaya hitam yang diledakkan oleh King Kyuji. Setelah cahaya hitam meledak, cahaya hitam itu masih terdistorsi dengan keras, seolah-olah akan mengembun lagi. Tuan muda, kalian berdua akan berciuman segera setelah kalian muncul. Jika Anda berada di tempat lain, itu tidak masalah. Tetapi ini adalah makam pedang. Harusnya Anda lebih berhati-hati, kata King Kyuji. Dia menghadap King Chen dan Yukiansu dan tidak bisa berkata-kata. Mendengar kata-kata King Kyuji, wajah Yukiansu seketika memerah. Sementara King Chen dia tidak peduli. Dia kemudian menyentuh cahaya hitam bayangan ajaib dengan tangannya. Dan dia sedikit mengernyit. Dia juga merasakan jalan iblis yang dalam. Dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang aturan klan iblis. Tetapi dalam bayangan iblis ini, dia tidak merasakan aura sihir sedikit pun. Hanya kebingungan kesadaran sihir. King Chen kemudian mendesak pohon iblis dari 10.000 alam. Dan segera kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam menyusup ke dalam bayangan iblis itu. Akan tetapi di saat itu, segera bayangan iblis itu tiba-tiba meledak. Itu tiba-tiba meledak menjadi abu dan menghilang. Aneh, apa bayangan ajaib ini? Kata King Chen. Dia bertanya-tanya. Dari sekte Dao kuno dia mengetahui apa yang disebut bayangan ajaib ini. Itu semuanya adalah niat ganas yang diubah oleh sisa-sisa penguasa kuno klan iblis setelah kematiannya. Akan tetapi setelah menyentuhnya sebelumnya, King Chen samar-samar merasa bahwa bayangan iblis ini seharusnya tidak sesederhana itu. Ayo pergi, kata King Chen. Dia melirik ke depan, lalu meraih tangan Yukiansu dan dengan cepat menyapu ke dalam makam pedang. Bergandengan tangan saat ini itu terlalu berlebihan, kata King Kyuji. Dia mengangkat alisnya, akan tetapi dia sedikit terdiam. Scene kemudian berpindah pada saat ini di luar pegunungan Tiandang. Nampak King Sui Guhua, nenek moyang dari keluarga King Sui, tiba-tiba mendarat bersama King Sui Silan dan King Sui Siyun. Kakek, apakah ini pegunungan Tiandang? Kata King Sui Silan. Dia memandang pegunungan Tiandang di depannya dengan curiga. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat seperti pegunungan Tiandang dan dia sangat penasaran. Faktanya, sebelum saudara perempuannya terluka parah, dia hampir tidak pernah keluar dari markas keluarga King Sui. King Sui Guhua memandang ke arah pegunungan Tiandang lalu berkata, "Ayo pergi, kita harus tiba di sini lebih awal. Namun seharusnya ada banyak master yang merasakan perubahan di makam pedang. Dan kita harus menemukan gurumu terlebih dahulu." Kakek, pegunungan Tiandang sangat besar. Di mana kita dapat menemukan guru? Ayo pergi ke sekte Dao kuno terlebih dahulu. Apa sekte Dao kuno? Kekuatan macam apa itu? King Sui Silan terkejut. Namun di sampingnya, King Sui Siyun bertanya-tanya. Leluhur, apakah maksud Anda? Alasan mengapa Guru Silan datang ke pegunungan Tiandang juga untuk warisan Papilun Pedang Tongtian kuno. Papilun Pedang Tongtian kuno? Di mana itu? Kata King Sui Silan. Dia menjadi lebih bingung. Di samping, King Sui Siyun kemudian menjelaskan. Papilun Pedang Tongtian adalah salah satu kekuatan tertinggi di alam surga selatan kita di zaman kuno. Itu adalah salah satu kekuatan tertinggi di alam surga kuno. Hal ini sangat kuat. Kemudian, karena pertempuran 10.000 ras itu menghilang, situs tersebut merupakan situs makam pedang di kedalaman pegunungan Tiandang ini. Dan sekte Dao kuno itu dahulunya adalah sekte penghancur pedang. Namun karena penindasan, sekte itu mengganti namanya menjadi sekte Dao kuno. Ada rumor bahwa sekte Dao kuno ini kemungkinan besar adalah sisa-sisa kekuatan Papilun Pedang Tongtian. King Sui Siyun menjelaskan. King Sui Siyun dia adalah pewaris masa depan keluarga King Sui. Selama bertahun-tahun,
dia telah mengendalikan banyak informasi tentang keluarga King Sui, dan tentu saja dia tahu lebih banyak daripada King Sui Silan. Kekuatan yang tersisa dari Papilun Pedang Tongtian. Saudari, maksudmu, guru, mungkin adalah keturunan dari sekte pedang Tongtian kuno, kata King Sui Silan. Dia segera terkejut. Tidak heran gurunya begitu hebat dalam ilmu pedang. Ayo, pergi. Suara melesat. Kemudian King Sui Guhua membawa King Sui Silan dan King Sui Siun dengan cepat menuju ke arah sekte Dao kuno. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dengan keras kekosongan terbelah dan King Sui Guhua muncul di dalam kempan ini bersama kedua King Sui Silan dan King Sui Siun. Leluhur, tampaknya orang-orang dari sekte Dao kuno tidak ada di sini, kata King Sui Siun. Dia memandang sekte yang kosong di bawah dengan ekspresi terkejut. Sekte di depannya telah kosong, tanpa murid, seolah-olah itu telah dikosongkan dalam semalam. King Sui Silan terbang dengan penuh semangat mencoba mencari gurunya. Akan tetapi di sekte Dao kuno saat ini hanya ada ruang kosong dan banyak barang telah diambil. Dan terlihat bahwa sekte Dao kuno berjalan dengan tergesa-gesa dan hampir semuanya pergi dari sini. Terlalu banyak jejak. Dia tidak tahu bahwa sebelum pergi ke makam pedang, Qin Chen telah menyuruh Peng Tianzhen dan yang lainnya untuk pergi dari sini untuk menghindari bahaya. Dan Peng Tianzhen dan yang lainnya telah menemukan tempat terpencil di pegunungan Tiandang untuk bersembunyi. Karena Qin Chen punya perasaan bahwa kali ini pegunungan Tiandang akan berubah terlebih lagi. Dengan kekuatan takdir keluarga Zhuge, bukan tidak mungkin untuk menghitung sesuatu. Jadi mereka harus lebih berhati-hati. Leluhur, orang-orang dari sekte Dao kuno semuanya telah dievakuasi. Namun ada banyak jejak sekte lain di sekitar sekte Dao kuno. Tampaknya banyak ras iblis telah berkumpul sebelumnya. Mungkinkah sekte Dao kuno ini dihancurkan oleh ras iblis? Kata King Sui Siun. Dia mengerutkan kening. Apakah guru akan berada dalam bahaya? Ketika dia mendengar ini, King Sui Silan tiba-tiba menjadi khawatir. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan gugup. Mendengar itu, King Sui Siun segera menggelengkan kepalanya. Adiknya ini sangat prihatin dan bingung. Dan sepertinya hatinya telah lama dibingungkan oleh gurunya. Lalu, apa kemampuan Qin Chen yang membuat adiknya begitu kesemsem? Adik, jangan khawatir, gurumu akan baik-baik saja. Menurut uraianku, meskipun 5 sekte iblis besar datang ke pegunungan Tiandang, mereka mungkin tidak akan dapat dengan mudah membunuh gurumu, kata King Sui Siun. Dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, saudari, jika kamu benar-benar menyukai gurumu, jangan terlalu mencolok. Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika seorang wanita terlalu agresif, maka itu akan sangat sulit menarik perhatian pria. Mendengar kata-kata King Sui Siun, King Sui Silan segera tersipu malu lalu berkata dengan malu, kakak, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mempunyai pemikiran apapun tentang guru. Saya hanya mengkhawatirkan keselamatan guru. Tetapi menurut saya, Anda dan guru mungkin lebih cocok. Mendengar itu, wajah King Sui Siun segera menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, adik, kamu tidak perlu membicarakan hal ini di depanku. Aku benar-benar belum pernah melihat gurumu. Aku harap kamu tidak mengatakan hal seperti ini lagi di masa depan. Kamu tahu, saya tidak akan menyukai pria manapun. Impian saya adalah menjadi kepala keluarga King Sui dan memimpin keluarga King Sui menuju kejayaan di masa depan, kata King Sui Siun. Tapi kakak, apakah kamu tidak lelah seperti ini? Kata King Sui Silan. Lelah? King Sui Siun tiba-tiba tersenyum. Selama keluarga King Sui bisa menjadi mulia, aku tidak akan pernah lelah. Apa itu cinta? Satu-satunya hal yang saya takuti adalah saya tidak memiliki kemampuan dan kekuatan. Adapun cinta antara laki-laki dan perempuan, aku sudah lama melupakannya dan tidak akan ada laki-laki di dunia ini yang akan membuatku tergoda. Laki-laki saya haruslah rekan yang lebih unggul dari saya dalam hal kekuatan. Namun sejauh ini, saya belum pernah bertemu orang seperti itu, kata King Sui Siun. Ya, itulah masalahnya saudaraku. Kamu belum pernah melihat guru, kata King Sui Silan. Dia menus dingin. Dia tidak tahu kenapa dia sangat marah saat mendengar saudara perempuannya mengatakan itu. Oke, jangan bicarakan itu lagi, kata King Sui Guhua. Namun matanya nampak melihat sekeliling. Di daerah ini sepertinya ada napas langit dan bumi. Seharusnya ada beberapa hal besar di sini belum lama ini, dan saya merasakan perasaan yang kuat di sini. Arti pedang.
Tebakanku tidak salah, Xilan, gurumu seharusnya sudah ada di sini belum lama ini, kata King Sui Guhua. Lalu leluhur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata King Sui Xiun, dia bertanya. Pergi, ayo pergi ke makam pedang. Kemanapun orang-orang sekte Dao Kuno pergi, tetapi tidak ada keraguan bahwa selama Guru Xilan ada di sini sebagai master pedang, Guru Xilan pasti akan merasakan perubahan abnormal di makam pedang. Kalau begitu, aku yakin pasti Guru Xilan pergi ke makam pedang, kata King Sui Guhua. Sosoknya kemudian berkedip-kedip dan dia segera pergi dari sini bersama King Sui Xilan dan King Sui Xiun menuju ke makam pedang. Dan ketika King Sui Guhua dan yang lainnya pergi ke makam pedang, saat ini di luar pegunungan Tiandang, serangkaian aura perkasa muncul dan aura kuat berturut-turut menyapu pegunungan Tiandang. Aura ini dipenuhi dengan aura yang mengerikan. Mereka semua adalah beberapa kekuatan tertinggi di alam surga selatan. Ada kekuatan tertinggi yang bahkan sebanding dengan keluarga Juge dan keluarga King Sui. Dan ada juga kekuatan lainnya yang cukup kuat. Itu hampir sebanding seperti 5 sekte monster utama. Sepertinya kali ini akan ada banyak kekuatan yang datang ke makam pedang. Hampir seluruh alam surga selatan telah datang ke sini. Seorang pria kuat bergumam. Dia membawa sekelompok master di belakangnya dan napasnya telah mencapai ranah puncak tapair guru suci. Tanah makam pedang adalah area terlarang teratas di alam surga selatan. Dikabarkan ada warisan yang mencapai langit. Dan sekarang itu sudah berubah. Bagaimana mungkin kami semua tidak datang? Nampak pemimpin-pemimpin kekuatan itu saling berbicara. Pada saat ini, kekuatan-kekuatan yang saling mengenal secara alami harus bersiap. Saat ini di luar pegunungan Tiandang dipenuhi banyak kekuatan-kekuatan dari alam surga selatan. Di luar pegunungan Tiandang sepertinya sedang terjadi badai. Namun di saat itu sebuah aura menyapu dari kejauhan dan muncul di pegunungan Tiandang. Seketika ekspresi banyak orang menjadi serius. Di antara napas-napas ini, 2 napas sangatlah istimewa. Itu adalah 2 orang, seorang pria dan seorang wanita yang napasnya sangat tertahan, sehingga mustahil bagi orang-orang ini untuk melihat kultivasi spesifik kedua orang itu. Napas wanita itu sangat halus dan luas, seperti sinar bulan, terasa seperti kehampaan. Wajahnya memiliki cadar, dan sepertinya itu adalah cadar khusus. Itu adalah semacam harta karun yang membuat semua orang tidak dapat melihat wajah asli wanita itu. Namun meskipun begitu, napas suci dan cahaya suci tetap membuat orang berdebar-debar. Apalagi saat wanita itu mengenakan cadar putih, dia nampak sangat halus, seperti rok peri Dewa 9 Surga, terpantul samar-samar. Postur anggun wanita ini sangat alami. Dan wanita ini nampak membawa pedang tajam di punggungnya. Temperamennya bangga dan luar biasa, dan dia memancarkan niat pedang yang tajam, yang membuat orang tidak bisa tidak menebak wajah di balik cadar putih itu. Oleh karena itu, meskipun wanita itu memakai cadar, itu tetap membuat hati banyak orang berdebar-debar dan membuat kekuatan di pegunung Tiandang itu jatuh cinta kepadanya. Dan sosok di sebelah wanita ini adalah seorang laki-laki, namun napasnya jauh lebih tua dan bahkan sedikit cahaya senja pun melonjak darinya. Namun darinya ada semacam temperamen yang halus dan napas transenden yang membuat orang tidak dapat memprediksinya. 2 orang teman, saya tidak tahu dari kekuatan mana Anda berasal, kata pemimpin sekte Tianyan dari alam surga selatan yang bernama Ni Juetian. Dia sepertinya belum pernah melihat 2 orang ini di alam surga selatan. Menyingkir, kata pria tua itu. Dia seketika menatap pemimpin dari sekte Tianyuan itu. Dan seketika pemimpin sekte Tian itu merasakan tekanan aura yang begitu mengerikan. Senior, silahkan. Dia buru-buru membungkuk memberi hormat. Dia buru-buru mundur. Tatapannya sangat mengejutkan. Siapa pihak lain ini? Itu terlalu kuat. Itu ahli setengah langkah yang mulia atau ahli yang mulia. Baik wanita dengan cadar putih itu maupun pria tua itu tidak memperhatikan pemimpin sekte Tianyuan sedikit pun. Kakek, apakah kita akan baik-baik saja di saat kita keluar? Melihat orang lain nampak membungkuk, wanita cantik bercadar itu berkata kepada pria tua di sampingnya. Ternyata pria tua itu sebenarnya adalah kakeknya. Selama tidak ditemukan oleh orang-orang itu, seharusnya tidak ada masalah. Jiruyu,
Situs makam pedang ini adalah situs Papilun Pedang Tongtian kuno. Saya telah belajar dari buku pegangan nenek moyang saya bahwa ada misteri yang mengejutkan bahwa Papilun Pedang Tongtian dihancurkan di masa lalu dan memiliki hubungan yang sangat besar dengan keluarga Ji kita. Bukankah Anda selalu ingin meningkatkan kekuatan Anda? Dan selama kamu mendapatkan warisan Papilun Pedang Tongtian, orang-orang dari klan tidak akan berani meremehkan Anda. Dan juga, jangan panggil aku kakek di masa depan, itu terlalu canggung. Dan usia saya juga sebenarnya hanya 300 tahun lebih tua dari Anda. Di alam surga ini, saya bisa dianggap sebagai rekan. Dan juga, tanpa diduga, kamu benar-benar berkumpul dengan saudara baikku, Qin-Chen. Anak itu keterlaluan. Saya harus menerobos ranah yang mulia. Saat saya menerobos ranah yang mulia, saya akan membawa Anda ke alam surga timur untuk menemukannya. Aku akan bertanya padanya, cucu saudara laki-laki itu terlalu keterlaluan. Kata pria tua itu, dia menggertakkan giginya, dan suaranya sebenarnya cukup muda. Kakek, kamu. Kata Jiruyu, dia malu-malu dan wajahnya memerah. Ya, ternyata wanita bercadar putih itu ternyata adalah Jiruyu. Dan pria tua itu adalah kakeknya. Ya, jangan bicara lagi. Tahan napasmu. Kata pria tua itu, dia tiba-tiba berkata, dan seketika aura Jiruyu dan pria tua itu menjadi tertahan. Dan saat berikutnya, boom, sosok menakutkan muncul di kehampaan. Kemunculan sosok itu disertai dengan kekuatan takdir yang langsung menutupi langit dan matahari. Kekuatan takdir, itu adalah nenek moyang dari keluarga Juge. Apa keluarga Juge juga ada di sini? Banyak orang segera merubah ekspresi mereka, dan kemudian mereka melihat seorang lelaki tua keluar dari kehampaan. Lelaki tua itu memiliki mata yang tajam, dan ternyata itu adalah Juge Rulong. Juge Rulong kemudian melirik ke arah orang-orang yang hadir dan melihat master dari semua alam surgawi selatan yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkerumun di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Semua orang, jenis kucing dan anjing ada di sini. Mendengar itu, ekspresi orang-orang di sana tiba-tiba berubah. Kucing dan anjing, mereka juga merupakan kekuatan utama di surga selatan paling atas. Namun, di hadapan Juge Rulong, seorang ahli yang mulia, mereka sebenarnya disebut seekor anjing dan seekor kucing. Sekalipun ahli yang mulia setengah langkah, itu tidak ada di mata Juge Rulong, seorang ahli yang mulia. Namun bahkan jika darah Juge Rulong telah membusuk dan memasuki periode pembusukan, dan juga vitalitas dalam tubuhnya tidak cukup kuat. Akan tetapi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh yang mulia setengah langkah. Ya, tatapan Juge Rulong segera tiba-tiba tertuju kepada Jiruyu dan pria tua itu, dan matanya memadat. Karena kekuatan takdirnya tidak dapat melihat keduanya. Harus dipahami bahwa Juge Rulong adalah leluhur keluarga Juge, penguasa kekuatan takdir, dan ada banyak master yang hadir. Bahkan sosok setengah langkah yang mulia pun, dia dapat melihat beberapa takdirnya dalam sekejap. Akan tetapi, napas kedua orang ini sepertinya tersembunyi di dalam kabut-kabur, sehingga Juge Rulong tidak bisa melihat takdir dari kedua orang ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.